Saya dari Ibunda Nisardani dari kelas Tahfiz TBA Madinah dengan ya Madinah School. Yang ingin saya tanyakan di sini kan 4 kedudukan anak dalam dalam Al-Quran. Yang pertama kan sebagai perhiasan. Yang ingin saya tanyakan seperti yang dikatakan oleh Bang Lubis tadi bahwa anak kebanggaan orang tua, istilahnya begitu Bang. Ya. Yang ingin saya tanyakan di sini, saya kan sering cerita ke keluarga tentang pelajaran anak saya di TBA Madinah. Kan ini Nisa sudah 1 tahun, Bu, kurang lebih 1 tahun di TBA Madinah. Perkembangannya alhamdulillah, tapi masih jauh dalam kata bagus hafalannya atau yang dia. Saya sering share ke keluarga atau teman tentang kebanggaan saya, tapi bukannya saya ria dalam hal ini. Saya cerita supaya keluarga atau teman-teman termotivasi, karena anak saya mulai dari 4 tahun saya masukkan, sudah 1 tahun lebih. Sekarang umurnya 5 tahun. Tapi yang saya dapatkan setelah saya bercerita, sharing-sharing ke keluarga atau teman, kadang responnya bermacam-macam. Seperti yang katanya saya memaksakan anak dalam memasukkan anak tentang tahfiz, penghafal Al-Quran, karena umurnya masih 4 tahun. Banyak respon-respon, tapi lebih banyak yang tentang saya katanya saya terlalu cepat, terlalu memaksakan. Jadi di sini yang ingin saya tanyakan ke Bang Lubis, bagaimana cara saya sebagai orang tua sering yang share-share begitu ke keluarga atau teman dalam menyikapi hal ini tentang respon-respon orang di luar sana yang mengatakan bahwa seperti ditekanlah anaknya cepat sekali memasukkan begitu. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa Bang Lubis langsung di. Iya. Jadi namanya mengasuh anak itu ya termasuk juga seperti tadi ya, saat kita berkomunikasi dengan keluarga kita, dengan orang lain, ya termasuk mungkin teman-teman kita gitu ya. Yang perlu kita sadarin adalah kita kalau berinteraksi itu, orang lain di luar diri kita ini tentu pemahamannya juga berbeda dengan kita. Referensinya juga mungkin ada yang berbeda dengan kita. Pengalaman mereka juga mungkin berbeda dengan kita, gitu ya. Sehingga ketika melihat sebuah situasi ya seperti kayak tadi tentang anak yang kemudian dimasukkan sekolah lebih cepat dan seterusnya gitu ya. Ini juga sangat mungkin aja gitu ada orang-orang yang kemudian berkomentar ini dan itu gitu. Jadi yang perlu kita sadarin adalah bahwa memang kita tidak sama dengan orang lain, pemahaman kita juga tidak sama dengan orang lain, dan setiap orang sangat mungkin berkomentar sesuai dengan apa yang dia pahami gitu. Dan yang perlu kita sadari adalah apapun yang disampaikan orang lain itulah pemahaman terbaik mereka hari ini. Oke. Sementara kita yang sedang kita jalankan untuk anak kita ini adalah pemahaman kita yang terbaik yang kita pahami hari ini gitu. Ya termasuk kayak tadi ketika kita menyekolahkan anak kita, mengikutkan anak kita program tahfiz ini dan seterusnya. Bagi orang lain sangat mungkin bahwa mungkin selama ini mereka termasuk orang tua yang tidak terlalu
banyak berinteraksi dengan praktisi-praktisi Quran misalnya atau apa, sehingga merasa wah kasihan anaknya dan seterusnya, sangat mungkin kan seperti itu gitu. Tapi di sisi lain ada juga orang tua yang justru sudah kemudian membuktikan malahan gitu ya, bahwa ketika anak ini didekatkan interaksinya dengan Al-Quran, bahkan ketika mulai di dalam kandungan, ternyata ketika anak ini tumbuh, mudah baginya untuk kemudian menjadi para penghafal Quran gitu. Meskipun kita juga perlu sadar bahwa tidak semua anak kemudian otomatis bakal bisa menjadi penghafal Quran gitu kan. Setiap anak kan ada kelebihannya di sisi ini, ada di sisi itu gitu kan. Ada yang memang mudah hafalan, ada juga yang tidak terlalu mudah untuk menghafal. Ini anak-anak kan kondisinya juga berbeda-beda. Tidak bisa semua anak kemudian kita pukul rata pasti kemudian semua anak itu bisa menjadi penghafal Quran dan seterusnya. Ada anak-anak itu nanti kelebihannya bukan di menghafal Quran, tapi kelebihannya ternyata di memahami Al-Quran, menjelaskan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, yang manapun itu gitu. Tapi usaha dan ikhtiar kita memasukkan anak kita ke tempat tahfiz, keutamaan menghafal Quran itu justru ya, ini saya beberapa kali diskusi juga dengan beberapa ustadz dan teman yang juga mengelola sekolah pesantren dengan konsep fokusnya itu kepada tahfizul Quran ini. Justru kata mereka ya, para ustadz-ustadz ini, yang lebih utama itu mengajarkan anak tentang menghafal Quran itu justru ketika sejak usia dini gitu. Di usia TK, usia SD ini, sebelum anak ini balik ya. Jadi sebelum anak ini balik, maka ini lebih utama untuk kemudian dijadikan kesempatan untuk sebanyak-banyaknya, sekuat-kuatnya menghafal Al-Quran. Karena nanti ketika anak ini sudah balik ya, masuk nanti di usianya, di usia remajanya, misalnya udah SMA gitu. Mulai dari SMA justru kalau dari penjelasan para ustadz yang kemudian tadi saya cerita, mereka mengelola pondok pesantren tahfiz itu, justru proporsi untuk hafalan ini justru dikurangin dan lebih banyak ditekankan kepada memahami Al-Quran kalau udah mulai SMA itu. Jadi kajian-kajian tafsirnya, nahwu sorofnya, segala macam gitu, itu lebih dikuatkan ke anak-anak yang sudah akil balik. Ya, justru ketika anak ini belum akil balik, justru ini yang perlu kemudian dikuatkan hafalannya. Jadi kalau tahapannya nanti itu mulai dia sejak dini ya, usia dini kemudian dibanyakin menghafal Quran, harapannya nanti ketika dia masuk di usia akil baliknya, hafalannya sudah banyak. Dan tinggal kemudian belajar untuk tahapan berikutnya, interaksi dengan Al-Quran itu adalah dengan memahami Al-Quran gitu ya. Kan ada belajar membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran ya kan, memahaminya dan mengamalkannya kan gitu ya. Kewajiban kita interaksi dengan Al-Quran itu. Jadi justru kita sendiri perlu sangat pede gitu maksudnya dengan pilihan kita hari ini. Ketika kita ingin kemudian anak kita dimasukkan ke sekolah tahfiz ini, kita perlu sangat pede dan yakin bahwa ini insya Allah menjadi keutamaan bagi anak kita, mumpung usianya masih dini, dimasukkan ke sekolah tahfiz untuk kemudian berlatih, berikhtiar untuk menjadi penghafal Quran. Mudah-mudahan Allah kemudian mudahkan anak kita ini untuk masuk Al-Quran itu ke dalam dirinya gitu, sehingga nanti dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya lebih mudah anak kita juga untuk kemudian memahami Al-Quran. Sementara kalau orang-orang lain yang punya persepsi lain, pemahaman lain dan seterusnya, kita nggak bisa dengarkan semua orang ya kan. Yang penting kemudian ya udah aja, tugas kita itu kalau memang mau menyampaikan, sampaikan saja ya. Kalau misalnya ada pendapat ini pendapat itu, ya udah didengarkan saja, nggak usah didebat juga gitu, ya udah aja gitu. Masing-masing punya keyakinan sendiri kan gitu. Gimana Bu? Ya, betul. Cuman di sini masalah bukan di sini masalah. Cuman di sini soalnya keluarga atau teman kan sering saya upload Bang untuk supaya grup keluarga supaya keluarga yang sering-sering bertanya ke saya, kok si Icanya ini cepat sekali, makanya saya bercerita
bahwa anakku sudah tahap segini, sudah 1 tahun. Setelah mendengar cerita saya, responnya malah begitu. Ya. Ya, nggak apa-apa. Jadi maksudnya begini, jadi ketika kita men-share begitu, kita juga perlu siap kan untuk kemudian menerima respon orang lain kan? Gitu. Jadi sangat mungkin ketika mereka ternyata merespon tidak sesuai harapan kita, ya udah aja gitu. Yang penting sudah disampaikan. Gitu aja. Karena kan kita tidak bisa memaksa orang lain sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita niatnya tadi udah ikhlas, di-share itu maksudnya untuk kebaikan gitu kan. Ya udah, yang kita harapkan kebaikan dari Allah saja gitu. Kalau misalnya nanti ternyata responnya tidak sesuai dengan harapan kita, ya udah, kita juga jangan kecewa. Karena kalau kita kecewa kan itu ciri-ciri kita ternyata kurang ikhlas kan gitu ya. Nah, jadi kitanya sendiri udah aja, yang penting disampaikan. Kalau tadi disampaikan, udah aja, ini udah lillahi ta'ala, mau seperti apapun respon mereka ya udah aja gitu. Jadi kita tetap lapang, tetap bahagia. Oke ya, sip ya. Iya, makasih. Sama-sama. Ya, makasih, Bang. Siap. Sama-sama Bu Nisa. Ya, terima kasih Bu Nisa. Bu Hasma, silakan dilanjut. Udah bisa? Ali kembali. Sudah bisa ya? Kayaknya sudah bisa masuk Bu Hasma. Tadi jaringannya tidak bagus. Tiba-tiba keluar. Iya. Selanjutnya tadi ada pertanyaan Bang lewat chat. Saya bacakan ya Bang. Ya. Mau bertanya Bang, anak adalah cerminan orang tua, tapi bagaimana dengan anak yang mempunyai orang tua? Contoh, dia seorang penjahat, ayah yang seorang dengan pekerjaan yang tidak halal, kemudian berdoa, berharap dan mengajak anaknya menjadi anak yang soleh dan baik. Menurut Abang seperti apa nih? Gimana? Pertanyaannya, anak adalah cerminan orang tua. Bagaimana dengan anak yang memiliki orang tua dengan pekerjaan yang tidak baik, Bang? Dan dia mengharapkan anak yang soleh. Mungkin maksudnya pertanyaannya, apakah akan diijabah nih, sedangkan orang tuanya memiliki pekerjaan yang tidak baik, dalam hal ini ya penjahat. Walau-walau. Untuk pertanyaannya mungkin seperti itu, Bang. Oke. Baik. Jadi, apakah ada kondisi seperti itu yang misalnya orang tuanya nggak baik, ternyata anaknya jadi baik? Ada juga yang begitu gitu. Banyak juga cerita-cerita begitu gitu. Jadi bahkan ada yang orang tuanya udah baik, udah diajarkan dengan cara-cara terbaik gitu kan. Disekolahkan anaknya di sekolah terbaik gitu. Tapi ternyata anaknya nggak jadi anak baik gitu. Padahal orang tuanya, kalau kasarannya nih ya kan, beberapa berita yang sampai ke kita ini, orang tuanya ini bukan cuma sekedar baik, tapi cukup dikenal kemudian si orang tua ini menjadi orang tua yang ceramah kemana-mana. Ustadz lah begitu ya. Tapi ternyata si anaknya nggak baik. Itu ada yang begitu. Tapi ada juga dari kemudian orang tua yang ternyata nggak baik, ternyata lahir dan tumbuh anak-anak yang baik. Ya. Ini seperti apa gitu. Jadi memang nanti kan anak kita ini akan tumbuh. Episode dan garis takdirnya itu juga kan berbeda-beda ya. Akan ketemu tuh nanti misalnya ada orang tua yang kemudian ternyata dengan semua pemahamannya selama ini kurang baik kemudian perilaku dan seterusnya. Ya kan? Tapi kemudian anak-anak ini ketika dia berinteraksi, ketemu dengan teman-temannya, jalan hidupnya dan seterusnya, ada titik balik dari si anak ini yang kemudian membuat dia menjadi baik, ya kan? Hari ini banyak juga tuh kita temukan. Kalau kita lihat nanti di sosial media kan ada cerita-cerita hijrah hari ini macam-macam kan? Sudah terlanjur ini perjalanan si anak ini, kemudian sudah badannya ditato semua segala macam, tapi ternyata Allah takdirkan dia kemudian untuk berhijrah. Allah berikan dia hidayah. Ya ini sama aja kan kayak tadi misalnya ada orang tua yang kemudian dia nggak baik, dia kemudian perilakunya buruk dan seterusnya, dia berharap punya anak yang baik, ya sangat mungkin gitu.
sangat mungkin bisa diizinkan Allah anaknya menjadi anak baik, ya itu hak prerogatifnya Allah gitu. Tapi kan di sini kan bukan kemudian kita ya udah aja lah gitu. Nanti kan anak ini juga ada garis takdirnya sendiri, ya bukan begitu gitu kan. Kita nggak tahu itu nanti seperti apa anak kita, bahkan mau kita ajarkan yang baik aja belum tentu anaknya baik, gitu kan. Ketika kita kemudian ada orang tua yang nggak baik, anaknya tidak baik, ya itu karunia Allah kepada si anak ini. Tapi ketika kemudian kita jadi orang tua, kita abaikan pendidikan anak kita dan seterusnya, ya tanpa kemudian kita tahu, ya kalau nanti anaknya jadi anak baik, ya alhamdulillah. Kalau ternyata anak ini ternyata nggak baik, dan kita memang nggak kemudian mengajarkannya, tidak memberikan hak-haknya dengan baik, justru ada pertanggungjawaban kita di hadapan Allah yang nggak bisa kita pertanggungjawabkan nanti gitu. Jadi kita ini lebih kepada membangun kesadaran kita untuk berikhtiar menjadikan anak kita itu baik, ya, dengan semua usaha kita. Karena kita berharap dengan usaha kita inilah Allah lihat kesungguhan kita ingin menjadikan anak kita ini anak baik, dan mudah-mudahan dari sinilah kemudian Allah karuniakan kebaikan kepada kita untuk akhirat kita sebagai wujud pertanggungjawaban kita karena dipercayakan Allah anak-anak ini di rumah kita gitu. Kalau tadi misalnya kalau kita lihat kasus-kasus orang tua yang kemudian nggak baik anaknya jadi baik, ya memang ada kejadian-kejadian begitu gitu. Tapi kan tentu kita tidak ingin menjadi orang tua yang kemudian anak kita baik tapi tidak ada peran kita dalam memperbaiki, dalam menjadikan anak kita anak yang baik gitu. Sangat mungkin anak-anak itu justru ada nih begini, kalau misalnya saya ingat zaman saya waktu kecil dulu ya, itu ada nih teman saya, waktu kecil itu kita kan kalau pagi dulu sekolah formal, sorenya ngaji diniyah itu. Itu ada teman saya kemudian bilang, bapakku, ibuku di rumah itu nyuruh aku ngaji, nyuruh aku sholat. Mereka itu loh nggak sholat, nggak ngaji gitu. Tapi apa? Ini si anak ini, ya teman saya ini, baca Qur'annya bagus, hafalannya bagus, suaranya merdu. Kalau lomba azan itu dia menang, dia juara gitu ya. Baik anaknya, tapi orang tuanya perilakunya begitu. Orang tuanya nggak sholat dan seterusnya. Dari mana? Ternyata si anak ini memang salah satu di antara kemudian anak-anak yang kemudian menjadi baik karena teman-temannya, karena lingkungannya, karena gurunya dan seterusnya gitu. Karena guru-guru ngaji kita dulu itu kan ngingetin, kalau orang tuamu hari ini belum sholat, orang tuamu belum ngaji dan seterusnya, kamu harus jadi anak soleh dan soleha, doakan orang tuamu. Gitu kata guru ngaji kita. Nah, jadi sangat mungkin anak ini juga jadi baik karena dia bertemu dengan lingkungan-lingkungan yang baik dan seterusnya. Jadi selain itu haknya Allah, anak ini juga punya jalan sendiri dan seterusnya. Si orang tua ini berharap anaknya jadi anak baik, ya boleh-boleh aja. Tapi kalau kita kan babnya kita sebagai orang tua meletakkan ilmu tadi kepada kita itu adalah dengan sebisa mungkin, jangan sampai meskipun Allah sangat mungkin bisa jadikan anak kita baik dan buruk, tapi kan ada ruang bagi kita pilihan untuk kemudian menunjukkan kesungguhan kita kepada Allah bahwa kita juga pengen dengan ikhtiar kita anak ini menjadi anak yang baik, dengan kemudian memberikan makanan yang halal dan seterusnya. Meskipun sangat mungkin kasus-kasus tadi ada gitu yang kemudian orang tuanya nggak baik, anaknya jadi baik. Orang tua nggak baik, berharap anak yang baik, ya sangat mungkin aja gitu. Tapi babnya kita hari ini adalah seperti apa kemudian kita menyadari bahwa kitanya perlu juga untuk kemudian berusaha memperbaiki diri kita gitu. Lebih ke sana insya Allah. Ya, insya Allah begitu. Siap? Ada lagi? Ya, makasih Bang. Itu tadi paling habis sampai benar-benar jawaban. Ya, mungkin masih ada. Saya ada titipan pertanyaan nih Bang. Ya, tapi boleh. mungkin kami persilakan dulu ke orang tua siswa ataupun teman-teman guru, karena ada beberapa guru dari naungan yayasan kami Bang. Ya, boleh. Ada beberapa guru yang mengajukan pertanyaan entah mengenai seputar anak-anak maupun orang tua. Silahkan Ibu. Silakan kalau masih. Tadi ada yang raise hand tapi nggak tahu masih ada lagi. Ya silakan orang tua, teman-teman guru. Boleh kalau masih ada.
Kalau belum ada, saya nih Bang. Oh, boleh, boleh. Ada titipan pertanyaan. Ya. Di sini ada titipan pertanyaan mengenai apakah anak adalah cerminan orang tua atau terbentuk dari lingkungannya. Misalnya orang tua yang punya istri lebih dari satu, dia seorang anak laki-laki, ayahnya memiliki istri lebih dari satu, dan anak ini memiliki trauma terhadap ayahnya. Nah, dia bertanya, apakah itu akan menjadikan saya sebagai anak yang akan meniru perbuatan ayah saya, atau itu tidak akan terjadi kepada saya juga. Rasa traumanya ada karena dia dalam persiapan pernikahan, tapi ada trauma terhadap orang tuanya yang melakukan ya tadi memiliki istri lebih dari 3, dan itu nanti ditahunya ketika ayahnya meninggal. Oh gitu. Baik. Iya, jadi nanti tahu ayahnya punya istri lebih dari 1 setelah beliau meninggal. Jadi ada rasa trauma. Makanya apa nih yang harus disolusikan menurut Abang terhadap beliau yang sementara persiapan pernikahan? Ya. Jadi kalau dibilang bahwa anak itu perilaku anak adalah cerminan dari orang tua gitu ya. Kalau dalam pengasuhan kan kita belajarnya begitu gitu, bahwa anak-anak ini akan menunjukkan perilaku-perilaku itu seperti apa yang kemudian menjadi kebiasaan-kebiasaan dari orang tuanya. Karena setiap manusia itu sebetulnya kan belajar itu kan dari proses meniru. Kita itu belajar dari proses meniru. Sejak kita anak-anak, sejak kita kecil, itu apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itulah yang kita tiru. Inilah yang disebut dengan belajar. Ya. Maka perilaku orang tua sangat mungkin kemudian ditiru oleh anak. Ya, termasuk ini saya juga mengalami sendiri itu. Bahwa ketika saya mengucapkan kata-kata tertentu, perilaku tertentu, ini cepat banget itu anak-anak kemudian menirunya juga gitu. Kadang-kadang kita kaget juga, loh ikutin gitu. Karena apa? Memang karakternya anak-anak itu adalah memang sebagai peniru yang hebat gitu. Ya, makanya ada istilah tadi itu. Anak adalah cerminan dari orang tua. Jadi orang tua diharapkan itu menjadi sosok yang memberikan teladan kepada anak, karena sangat mungkin anak ini meniru orang tuanya, termasuk dari perilakunya, termasuk pola pikirnya, cara mengatasi masalah, cara marah, cara dia bersedih. Jadi ketika kita menunjukkan perilaku-perilaku keseharian kita, sebetulnya anak kita pun sedang mengamatin dan memang siap untuk meniru kita gitu. Ya. Jadi kalau misalnya anak yang sering melihat di rumahnya orang tuanya suka bertengkar misalnya begitu, sangat mungkin ketika anak ini nanti berkeluarga, ketika dia kemudian masuk dalam sebuah konflik dan persoalan, karena memorinya dia yang muncul tadi itu adalah memori tentang apa yang dia lihat dari perilaku orang tuanya, sangat mungkin kemudian muncul juga perilaku yang mirip, yang sama atau hampir sama gitu. Ya, maka sebagai orang tua kita perlu memperhatikan bagaimana perilaku ucapan kita, karena akan menjadi tadi itu traumatik, seperti kemudian tadi yang disampaikan itu, ada traumatik di antara anak-anak ini ketika dia tumbuh menjadi orang dewasa. Dan banyak ketika hari ini kasus-kasus psikologi ya, orang-orang yang kena ke psikisnya itu ternyata pas ditelusurin adalah ketika dia terjadi trauma-trauma tadi istilah kita itu ya, memori-memori dari kenangan yang membawa emosi negatif dari masa lalunya yang dibawa sampai dewasa. Ya, ada kemudian contoh ya kasus
seorang perempuan yang kemudian nggak mau menikah. Karena apa? Karena dia menyaksikan seperti apa hubungan orang tuanya yang kurang harmonis. Jadi dia nggak mau sampai kemudian nanti menikah dan menyaksikan, aku nggak mau seperti ibuku disakiti oleh ayahku dulu, sehingga aku nggak mau menikah. Itu ada yang begitu tuh. Ya sama, hampir sama mungkin ya, kayak tadi yang ditanyakan juga begitu. Ya, traumatik seperti ini yang kemudian menjadi luka bagi seorang anak. Gitu. Jadi selain perilaku ini ya, sebetulnya kalau ngomongin traumatik sih tetap perlu akan adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan gitu ya. Ada beberapa program yang perlu diikutin sebetulnya untuk melakukan healing ya, untuk kemudian membuang sampah-sampah masa lalu tadi itu dari pikiran kita. Itu salah satu solusinya ya. Di sisi lain, selain itu yang perlu kita sadari sebagai pribadi, sebagai anak gitu ya, misalnya termasuk saya pribadi, mungkin kita semua juga punya pengalaman dari masa lalu kita. Kita perlu kemudian menerima semua itu sebagai bagian garis takdir kita, yang tadi kita sadari bahwa ada maksud baik Allah tuh memberikan saya orang tua dengan model seperti ini dan ini gitu. Mau seburuk apapun orang tua kita, mereka akan tetap menjadi orang tua kita, ya kan? Dan semua perilakunya ketika kita menjadi orang dewasa hari ini, perilaku mereka pun menjadi pelajaran bagi kita. Sebetulnya begitu melihatnya. Jadi jangan kemudian dilihat dari sisi traumatiknya, tapi lihatlah peristiwa-peristiwa masa lalu kita itu sebagai peristiwa hikmah bagi kita. Apa itu peristiwa hikmah? Peristiwa hikmah itu adalah kita perlu kemudian mengambil pemahaman yang baik dari peristiwa itu. Pelajaran apa yang baik yang bisa saya ambil dari perilaku orang tua saya? Apa yang perlu saya lakukan ke depan dalam hidup saya ketika kemudian saya melihat situasi yang dialami orang tua saya dan seterusnya gitu. Jadi ada pemahaman baik, ada kemudian kesadaran yang baik yang kita ambil, termasuk juga kemudian ada perilaku yang baik yang bisa kita ambil gitu. Sehingga ketika kita misalnya kayak tadi rencananya sudah akan menikah dan seterusnya, udah aja jadikan pelajaran peristiwa-peristiwa yang terjadi pada orang tua kita itu agar kemudian tidak terjadi dalam hidup kita gitu. Dengan apa? Misal memperbaiki komunikasi dengan pasangan kita nantinya, bagaimana meningkatkan kualitas hubungan kita dengan pasangan kita, bagaimana kemudian menjaga perilaku, interaksi dan seterusnya gitu. Jadi banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa dari masa lalu kita. Itu dan namanya kemudian menjadikan peristiwa di masa lalu kita itu menjadi peristiwa hikmah. Selain itu tetaplah bersangka baik kepada Allah. Jangan sampai kemudian kalau orang tua kita ngalamin A, kita juga pasti A. Nggak begitu. Setiap orang kan punya jalan ceritanya sendiri. Skenario hidup kita ini masing-masing berbeda gitu. Garis takdir kita ini juga berbeda gitu. Maka kita kemudian memohon kepada Allah agar diberikan garis takdir kebaikan kepada kita, agar kemudian kita mudah-mudahan termasuk di antara yang mendapatkan hasanah dalam dunia dan akhirat kita insya Allah gitu. Jadi jangan sampai ada peristiwa masa lalu yang bikin kita akhirnya drop dan nggak tumbuh hidup kita. Jadi mau seperti apapun peristiwa masa lalu kita, pengalaman dari orang tua kita dan seterusnya, ya hari ini kita menjadi orang dewasa, maka menjalani hidup kita kemudian dengan fokuslah kepada kebaikan-kebaikan yang akan kita raih gitu. Meskipun dikatakan orang tua itu adalah cerminan bagi anak, ya, tapi faktor pembentuk perilaku anak itu bukan hanya orang tua. Jadi orang tua ini hanya salah satu faktor yang menentukan perilaku anak. Jadi cerminan itu salah satu. Meskipun menjadi faktor yang bisa dibilang faktor yang cukup besar pengaruhnya, tapi selain itu kan pembentuk perilaku dan karakter kita ini kan ada pertemanan kita, dengan siapa kita belajar, buku apa yang kita baca, lingkungan kita, ya. Kemudian misalnya kalau kita menggunakan HP itu website apa yang kita buka YouTube, apa yang kita tonton, segala macam itu menentukan sekali gitu. Sehingga kalau saran saya sih, ketika kita ingin berumah tangga, boleh tuh dicari referensi-referensi, bacaan-bacaan, termasuk mungkin mengikuti kajian-kajian yang memang menyiapkan kita untuk menghadapi pernikahan kita, menghadapi keluarga kita, yang betul-betul nanti kita bisa menjalani keluarga kita yang sakinah, mawaddah warohmah gitu. Jadi jangan sampai peristiwa masa lalu itu jadi trauma, tapi menjadikanlah peristiwa masa lalu itu sebagai
peristiwa hikmah. Sehingga kita tetap optimis, kita tetap siap menyambut hari kita yang bahagia insya Allah. Ya, insya Allah gitu ya. Siap, ada lagi? Terima kasih Bang, sangat luar biasa jawabannya. Sudah melakukan lagi kayak mana? Masih ada? Kayaknya sudah deh. Sudah mau jam 10 ternyata ya. Iya, enggak terasa. Materinya sangat bagus. Alhamdulillah. Mudah-mudahan manfaat ya. Ya Bang, alhamdulillah. Kita Akhiri karena sudah tidak ada lagi pertanyaan.